2022. Wow, ya kayak bentar lagi nih teman-teman ya. Tinggal menghitung hari, menghitung waktu aja sebentar lagi. Dan pastinya setiap tahun itu akan berasa terus-terusan cepet dan cepet kayak nggak kerasa gitu kan. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan akhirnya tahun demi tahun. Ada apa sih sebenarnya di setiap tahun baru gitu kan ya. Apalagi di 2022 ini sampai pada kadang-kadang tuh kayak apa namanya, ramalan, sio dan apa segala sesuatunya tuh pada laku laris manis banget gitu ya, tiap tahun cia. Oke, untuk kali ini Oracle Card Indonesia bakalan bacain ya readingan buat 2022. Nah, ini bisa dijadiin bahan pertimbangan ya untuk kita berubah ke arah yang lebih baik lagi. Jangan dijadikan sesuatu hal yang membuat teman-teman aduh takut gitu kan, karena di sini nggak nakut-nakutin ya teman-teman ya. Jadi diputar berkali-kali pun juga nggak apa-apa, karena ini bisa dijadikan apa ya, semangat atau motivasi buat teman-teman buat menghadapi 2022. Jadi apapun yang terjadi ya setiap tahun, mau kayak gimana dan seperti apa ya, tetap percaya dan pasrah sama alam semesta ini. Jadi untuk teman-teman ya tetap semangat, jangan kehilangan harapan. Mau kayak gimana pun ya, ayo kita sama-sama sharing ya, dengerin, ambil makna positifnya dan semangat selalu, baik di tahun ini maupun di tahun-tahun nantinya ya. Oke, kita mau baca apa nih di hari ini ya. Nah, ini sebenarnya dikumpulin dari komennya teman-teman kapan hari ya. Thank you udah ngasih saran ya semua. Ini udah disortir yang kira-kiranya oke gitu ya. Semoga oke teman-teman ya. Ada 9 poin. Wih, banyak banget ya. Dan semoga ini cukup membantu teman-teman ya buat ngejalanin hari-hari di 2022. Dan yang di hampir tahun 2022 ini masih belum pada subscribe ya channel keren ini cia. Keren. Oracle Card Indonesia channel dan Oracle Voice Indonesia. Ayo segera ya teman-teman ya, segera di subscribe ya channel yang keren ini, asik. Still in the channel Oracle Card Indonesia channel. Remember, for we subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. 2022 ya buat teman-teman Leo nih. Di hari ini kita mau baca nih buat 2022 ya untuk teman-teman Leo. Oke, ada banyak nih yang mau dibaca, ada 9 topik ya teman-teman ya. Kita mulai dari general reading terlebih dahulu ya. General reading overall buat teman-teman Leo di 2022 ini, apa sih yang perlu diwaspadai, waspadai apa sih yang perlu lebih diperhatikan lagi ya teman-teman ya, supaya lebih baik ya. Oke, 2022 untuk teman-teman Leo dibantu lebih fokus lagi ya untuk teman-teman, karena ini kan banyak orang ya kan. Nah, yuk kita bantu ya. Oke, ada satu kartu ya, lalu ada, coba kita lihat support cardnya ya. Support cardnya ada 3 kartu juga teman-teman ya. Oke, coba kita lihat ada apakah di 2022 ya. Ini general ya, general reading. Oke, coba kita lihat. Oops, ada attachment. Alright. Oke, teman-teman. Ini buat general reading ya. Ini overall yang apa ya, di 2022 ya, diwarnai dengan ini nih teman-teman ya. Warnanya luar biasa, macem-macem ya. Biru, kuning. Now, ada attachment ya. Attachment Saturnus ini berkaitan dengan keterikatan ya, keterikatan, godaan, lalu ada ya keserakahan juga ya dalam diri ya teman-teman ya. Di tahun ini ya masih seputar godaan-godaan yang mungkin akan hadir ya dalam hidupnya teman-teman Leo, dan juga keterikatan ya, mungkin ada hal yang masih belum diselesaikan dan harus diselesaikan ya teman-teman ya, tapi masih belum selesai juga ya di tahun 2022 ini, masih ada gitu. Artinya dari 2021 masih belum kelar ya, 2022 ini masih ke bawah teman-teman, dan sebaiknya sih ya itu adalah hal-hal yang diselesaikan lah ya, perlu untuk diselesaikan. Jadi untuk teman-teman ya di tahun 2022 ini masih diwarnai hal-hal seperti itu ya. Ingat untuk selalu memilih jalan yang baik dalam hidup teman-teman ya. Even kalau misalkan kayaknya ya
hidup kita kayaknya aduh kok gini terus ya, kok nggak kelar-kelar ya, segala sesuatunya kok gini terus aja nggak kelar-kelar, kapan kelarnya gitu ya. Nah yuk, ada jalan shortcut tuh pasti ada yang ditawarkan gitu ya, jalan yang apa sih, jalan yang cepat gitu. Tapi ya kan, pilihlah jalan yang baik ya dalam hidup ini, karena apapun yang kita lakukan, kalau kita melakukan hal yang baik pasti hasilnya juga jadi baik teman-teman ya. Kalaupun ya kita melakukan hal yang nggak baik walaupun hasilnya baik teman-teman ya, tetap prosesnya kalau nggak baik kapan kita tetap harus menuai karmanya juga gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang baik, kenapa harus milih yang nggak baik ya, seperti itu. Jadi untuk teman-teman di tahun 2022 ini belajar juga untuk lebih fleksibel, lebih lentur yang ngadepin hidup, jangan maunya gitu kan, karena ini benar-benar apa ya, ke konflik-konflik dalam diri ini besar teman-teman ya. Artinya ada godaan dan keterikatan ini berhubungan dalam diri ya, artinya konflik-konflik yang mungkin terjadi dan ini besar kemungkinannya adalah dalam dirinya kita sendiri gitu ya. Belajar juga untuk melihat dari sudut pandang yang luas ya di tahun 2022 ini, jangan hanya melihat dari satu sudut pandang aja, dari sudut pandang kita, nanti jadinya subjektif ini teman-teman ya. Belajar untuk lebih objektif lagi, ngelihat sesuatu tuh dari sudut pandang yang luas banget gitu ya. Ya, lebih terbuka lagi untuk ngelihat hidup ini teman-teman ya. Ini barangkali ya godaan-godaan dan keterikatan ini lebih banyak ke dalam dirinya kita sendiri sih daripada dari luar gitu ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada Irene ya, lalu ada Bas juga, dan ada Maria Magdalene ya. Teman-teman kita akan ungkap satu-satu, asik yang ungkap bahasanya ya kan. Oke, untuk Irene ya, Irene ini membahas tentang apa sih ya? Ya, ini adalah tentang kekhawatiran ya. Sebenarnya ini tentang kedamaian teman-teman ya, tapi kita lebih ke apa ya, membahasnya lebih ke ada kekhawatiran dalam diri, hal-hal kayak begitu ya teman-teman. Ini Dewi Irene ini sebenarnya adalah Dewi keadilan dan kebenaran ya. Ini membawa kedamaian sebenarnya. Jadi untuk teman-teman ya di tahun 2022 ini, kalau misalkan ada yang apa ya, masih ada warna-warna kegelisahan, masih ada warna-warna kecemasan gitu ya. Walaupun mungkin semuanya kelihatan kacau ya, ada masa dimana mungkin tahun 2022 ini ada masanya dimana ada bulan dimana merasa kacau, ada hari dimana kita merasa cemas, gelisah gitu kan, emosi kacau lah, kayak messy banget gitu ya keadaannya. Tapi percaya dan yakin bahwa rencana-rencana yang baik itu sedang akan berjalan teman-teman ya. Kadang kan kayak gitu, untuk menuju satu tujuan kadangkala prosesnya orang beda-beda. Nah untuk teman-teman Leo mungkin ini prosesnya ya butuh yang namanya sedikit perjuangan teman-teman, tapi belajar pasrah ya. Untuk tahun ini akan jauh lebih baik kalau misalkan memasrahkan segala sesuatunya, karena ya ini sebenarnya ada banyak bantuan nih teman-teman ya di tahun 2022 ini. Jadi bantuannya itu kayak pas banget gitu loh di saat-saat apa ya, di saat-saat terakhir banget gitu ya. Jadi ada bantuan banget. So lepaskan kekhawatirannya teman-teman ya di tahun 2022 ini, nikmati hidup gitu kan. Berdoa kalau perlu ya sesuai dengan ajarannya masing-masing teman-teman. Lakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan kedamaian ya di tahun 2022 ini. Meditasi bisa gitu kan, atau mungkin teman-teman yang suka yang namanya istirahat gitu kan, tidur ya tidur teman-teman ya, dengerin musik, main musik ya. Hal-hal yang membuat teman-teman lebih cheers up lah ya, lebih ceria kayak gitu ya. Di tahun 2022 ini nikmati hidupnya teman-teman ya. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya, segala sesuatunya berjalan dengan ya indahnya ya, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kalau misalkan kita lihat ya, ini ada Bas ya. Bas ini adalah tentang kemandirian sebenarnya teman-teman ya, untuk mandiri ya, mandiri. Jadi ini menarik loh, menarik ya. Dewi ini Dewi yang berubah jadi cat ya, jadi kucing teman-teman ya. Jadi bukan lucu sih ya, tapi luar biasa gitu ya. Jadi beliau itu adalah Dewi yang berubah menjadi kucing, dan dia tuh punya yang namanya tujuan yang mulia untuk melindungi keluarganya. Nah kayak gitu teman-teman ya. Jadi luar biasa banget ya teman-teman. Ya, sejarahnya seperti itu ya. Jadi pesannya adalah ya, kadangkala kita punya
mesti punya waktu buat meluangkan, punya waktu buat me time teman-teman ya, seperti itu. Di tahun 2022 ini luangkan waktu buat sendiri, menikmati diri ya gitu kan, menikmati suasana, menikmati situasi dan kondisi tadi ya. Begitu juga nih teman-teman ya, punya hobi, nah kayak gitu. Dan juga ya di lain pihak ya, di lain sisi ya teman-teman ya, kita juga diingetin buat di tahun 2022 ini membuat satu keputusan ya untuk hidupnya teman-teman ya, melangkah teman-teman ya, melangkah melakukan satu hal dan bertanggung jawab atas langkah yang sudah teman-teman pilih tersebut gitu. Jadi jangan melimpahkan kesalahan ke orang lain kalau misalkan nanti rencana-rencananya nggak sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan gitu kan ya, tetapi ya bertanggung jawab atas segala sesuatu yang sudah teman-teman putuskan ya. Ini adalah mengenai tanggung jawab sih ya, ya seperti itu. Jadi yang selanjutnya juga teman-teman diingetin ya, kalau misalkan kita lihat ya seperti ini ya, unconditional love ya, ini berarti berkaitan dengan satu ketulusan, keikhlasan gitu kan. Jangan khawatirin apa yang orang lain pikirkan atau katakan ya kan. Hal-hal kayak gitu ini akan mewarnai 2022 ya. Mungkin ada kata-kata yang miring, sumbang gitu kan mengenai kita teman-teman ya, seperti itu. Mungkin ada penilaian-penilaian yang kurang baik gitu kan, ada juga perselisihan, penilaian terhadap kita gitu kan. Dan jangan mencoba untuk membela diri sih ya, tapi lebih ya udah ya, tidak perlu membuktikan apa-apa juga gitu teman-teman ya. Yang penting kita melakukan yang baik aja gitu kan. Dan ya udah doain aja yang baik ya untuk orang-orang yang mungkin akan bicara yang kayak gimana gitu ya sama kayak kita, ke kita gitu ya. Orang kan punya yang namanya persepsinya masing-masing, punya yang namanya pendapatnya masing-masing teman-teman ya. Tapi ya sama juga dengan kita juga boleh punya persepsi sama orang lain. Nah tapi jangan dibales ya sesuatu hal itu dengan sama gitu. Artinya kalau mereka ngomongin hal-hal yang sumbang nadanya tentang kita ya nggak usah dibales, disenyumin aja gitu ya. Karena percuma juga teman-teman ya kalau memang mau membela diri, mau bilang bahwa kita baik gitu kan. Kalau emang orang udah nggak suka, kita mau bilang baiknya kayak gimana gitu kan, dan kita baiknya kayak apa ya, tetap mereka nggak akan suka gitu. Jadi nggak usah repot-repot ya. Yang penting teman-teman repotkan dirinya teman-teman untuk berusaha jadi orang lebih baik dan lebih baik lagi. Udah ya, fokus aja sama pikiran yang baik-baik aja teman-teman ya. Seperti itu, lihat positif side-nya aja ya. Seperti itu ya. Ini masih mewarnai 2022 nih teman-teman ya. Jadi apa kata orang ya udah ya, seperti itu. Toh nanti ada waktunya, segala sesuatunya juga terbuka pada waktunya, kayak gitu aja teman-teman ya. Oke, selanjutnya untuk keberuntungan ya, kita baca buat keberuntungan nih. Keberuntungan untuk teman-teman Leo di tahun 2022 ini ada apa? Kita coba lihat ya. Kita pakai mermaid ya teman-teman ya. Coba di mana nih mermaid? Oh di sini. Ini dia. Oke, kita baca mermaid ya. Untuk mermaid ini keberuntungan untuk teman-teman Leo di tahun 2022 ya. Keberuntungan di tahun 2022 ya. Keberuntungan di tahun 2022 ada. Oke, ada apa nih? La Sirena. Ini keberuntungan mengenai ini nih keluar dari fase-fase yang masa lalu gitu teman-teman ya. Artinya buat teman-teman Leo yang kapan hari sempet masih nyantol sama masa lalu terus-terusan ya. Masa lalu tuh bukan hanya tentang cinta ya teman-teman ya, bukan hanya tentang relationship, tapi ini tentang overall. Jadi misalkan mungkin ada teman-teman yang di pergaulan gitu kan, kemarin-kemarin tahun kemarin itu banyak teman-teman yang toksik dan memang mau melepaskan diri dari itu gitu kan. Jadi udah memutuskan untuk hidup yang baru. Ini bisa ya, ini jalannya akan ada teman-teman ya, dari sini akan ada. Jadi ada hal-hal di masa lalu yang kayak terbebas gitu ya. Terbebas dari masa lalu yang benar-benar toksik banget, masa lalu yang benar-benar mengikat banget teman-teman ya. Ini sebenarnya connected loh, related sama kartu yang tadi ya, general reading ada attachment ya. Ingat nggak teman-teman ya, attachment ini ya
ini tentang godaan dan keterikatan tentang masa lalu. Nah ini pas banget ya, pas banget. Keberuntungannya teman-teman ya di tahun ini adalah teman-teman terbebas dari hal-hal tersebut, dari ikatan-ikatan tersebut teman-teman ya. Jadi ada jalannya. Nah tergantung sama teman-teman ya mau ambil apa enggak gitu ya. Artinya you take it or leave it gitu ya. Peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan untuk teman-teman beruntung ya, dengan bisa melepaskan, ada jalannya untuk bisa lepas dari problem-problem yang mengikat sekarang ini gitu ya. Oke, teman-teman, ini luar biasa nih ya, bisa ada hal-hal semacam ini untuk bisa melepaskan diri dari hal-hal yang toksik mungkin selama ini ya. Bagus nih teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah untuk kesehatan ya teman-teman ya. Kesehatan kita pakai ego ya, kita kembaliin dulu. Wait, kesehatan kita pakai ego di mana nih? Wait, oh ini dia. Oke. Alright, kesehatan ya. Kesehatan untuk teman-teman Leo di 2022. Kita coba lihat kesehatan. Oke, ada triumph ya teman-teman ya. Triumph ini mengenai kemenangan sebenarnya. Bebaskan ya, bebaskan dirinya kita dari aturan-aturan yang kita ciptakan sendiri gitu kan ya. Bagus sih diet gitu kan, tapi jangan terlalu banget gitu ya. Bagus sih menjaga kesehatan, tapi jangan terlalu freak banget gitu. Bagus sih kalau misalkan membebaskan diri, tapi juga jangan terlalu bebas banget gitu. Jadi in the middle of gitu ya teman-teman ya. Kemenangan yang dimaksudkan di sini adalah ketika kita bisa yang namanya menjaga kesehatan kita dengan sewajarnya. Jadi jangan terlalu berlebihan, karena selalu sesuatu hal yang terlalu berlebihan itu jatuhnya nggak baik teman-teman ya. Contoh diet berlebihan ya kan, makan berlebihan, terus kurang tidur juga berlebihan, atau tidur juga berlebihan, nih semuanya juga kurang bagus ya. Ada yang namanya porsinya kita buat menjaga segala sesuatu hal tuh biar stabil. Nah ini dia ya, disesuaikan sama tingkat kebutuhannya masing-masing. Nah ini di tahun 2022 ya untuk kesehatan teman-teman Leo ya, ini quiet aman sebenarnya, relatif oke ya, sehat, dan kalaupun ada problem-problem yang berkaitan dengan kesehatan ini pun bisa dilalui dengan baik, tapi quiet oke sih, aman ya. Alright, teman-teman Leo, sekarang kesehatan udah nih ya, sekarang ke apa nih, coba kita lihat. Ada karir dan keuangan ya. Karir keuangan kita pakai Fairy ya teman-teman ya. Karir dan keuangan untuk teman-teman Leo di 2022 semoga baik ya. 2022 ya. Coba kita lihat ada apa ya untuk karir dan keuangan teman-teman Leo di tahun 2022. Ada link, ada contemplation, dan juga ada give and receive. Oke, teman-teman ya. Ini diingetin nih di 2022 ya. Ini sebenarnya kalau misalkan kita lihat ya di sini, mungkin kalau secara keuangan teman-teman ini oke ya, artinya ada hal yang oke lah ya, ada give dan receive, karena diingatkan untuk berbagi kan, diingatkan untuk berbagi, dan juga diingetin buat lebih imbang lagi, jangan sibuk memberi terus gitu ya teman-teman ya, tapi lupa yang namanya memberi diri sendiri. Nah ini kudu imbang ya teman-teman ya. Untuk keuangan ya, sebenarnya rezekinya banyak nih teman-teman ya, hanya saja teman-teman perlu yang namanya mengelola itu dengan baik ya, supaya apa, supaya nggak yang namanya kasih terus nggak tega, akhirnya diri sendiri jadi keteteran. Nah kayak gitu, tapi terus-terusan menyimpan tanpa berbagi itu juga kurang baik juga teman-teman. Jadi imbang lah ya, tahun 2022 ini diusahakan lebih imbang teman-teman untuk untuk memberi dan menerimanya. Kalau untuk pemasukan ini ada hal-hal yang akan didapat ya, artinya ada kemungkinan teman-teman mendapatkan hal-hal yang baik gitu kan, selagi teman-teman melangkah gitu ya, artinya melakukan satu langkah yang nyata. Kalau bertindak ya dapat rezeki kayak gitu loh ya teman-teman. Tapi ini ada aja rezekinya, karena ini bagus nih antara give and receive. Ada kartu ini ya, kartu dimana ini seimbang ya. Oke, bagus. Ambil langkah yang nyata dalam pekerjaan atau karir pun juga kayak begitu teman-teman ya. Jangan terlalu terburu-buru untuk mengambil satu keputusan. Melangkah oke ya, tetapi jangan terburu-buru
Artinya mungkin ada peluang-peluang baru ya, kesempatan baru, dan juga mungkin aja ada bidang baru ya teman-teman ya. Tapi ini dia ya, jangan terlalu terburu-buru. Lakukan satu langkah yang nyata, oke, tetapi tetap dipikirkan lagi ya. Jangan terburu-buru untuk memutuskan, oke, aku ambil aja deh, ambil aja. Karena ini ada hal baru nih akan teman-teman temui gitu ya, mungkin di bidang baru atau mungkin bidang yang sudah pernah gitu kan, tapi ini lagi tahun kemarin enggak, tahun ini ada lagi teman-teman. Nah, ayo lakukan satu hal yang nyata dengan tentunya dengan keputusan yang matang yang teman-teman akan putuskan, hal-hal kayak begitu ya. Oke. Ini untuk karir ya, karir dan keuangan teman-teman ya. Quiet relatif aman, yang penting teman-teman melakukan satu hal yang nyata dan berhati-hati sih ya. Oke, selanjutnya adalah untuk relationship ya, relationship. Coba kita lihat untuk teman-teman Leo di 2022 ya, wait. Oke, Leo ya, Leo di 2022 relationship ada, oke. Alright, dan more card ada, oke teman-teman ya. Era Cura ya teman-teman, ini berhubungan dengan apa sih sebenarnya ya? Ini berhubungan dengan sesuatu hal yang baru saja dimulai sebenarnya. Ini mungkin ada hal-hal yang baru dimulai ya, termasuk dengan transformasi yang mungkin terjadi ya teman-teman di tahun 2022 ini ya. Sabar. Ini adalah kartu mengenai kesabaran sebenarnya. Sabar dalam satu hubungan ya, karena banyak hal baru yang akan dimulai nih di tahun 2022 ini. Jadi nggak bisa yang namanya oke, buru-buru abis ini gitu ya. Ini adalah kartu dimana kita diingetin ya di 2022 ini untuk memelankan langkah dan tidak terlalu terburu-buru dalam satu hubungan teman-teman ya, seperti itu ya. Ada proses lah ya, ada proses dalam pernikahan, dalam yang namanya berpacaran gitu kan ya, kita pasti ada, dan prosesnya masing-masing teman-teman ya. Jadi nggak bisa disamain ya, perlu yang namanya kesabaran untuk satu atau dua orang. Dan untuk teman-teman juga ya, teman-teman perlu sabar nih di tahun ini ya, sama pasangannya, sama proses yang terjadi dalam hubungan ini juga gitu ya, seperti itu. Ini kartu tentang kesabaran ya, satu proses yang baru dimulai seperti itu. Lalu selanjutnya ada transformasi atau perubahan ya, perubahan besar ya, ini akan terjadi di tahun 2022 ya untuk teman-teman Leo ya. Ini akan banyak sekali perubahan yang besar ya di hubungan ini ya. Gak perlu yang namanya sebenarnya teman-teman pikirin nanti kayak gimana ya, seperti apa ya, kayak gitu. Karena ini perubahannya ini ke arah yang baik gitu loh teman-teman ya. Karena mungkin aja doa-doanya teman-teman ya di 2021 ini ya terkabul nih di 2022 ini tentang pasangan. Nah kayak gitu. Jadi mungkin doanya dijawab dengan cara yang gak biasa atau cara yang gak sesuai dengan maunya teman-teman gitu kan. Tapi ini pasti akan mengarah ke arah yang baik pula ya. Untuk tahun ini lepaskan masa lalu teman-teman ya, jangan khawatir dengan perubahan yang terjadi ya, karena hal-hal yang terjadi ini adalah untuk yang terbaik. Lepaskan ini intinya adalah melepaskan masa lalu ya, melepaskan masa lalu yang sudah berlalu gitu. Artinya ada mungkin hal-hal yang terjadi dulunya, mungkin pernah ada pengkhianatan dan masih kebayang-bayang gitu kan, masih yang namanya dikhianati dan masih kebayang-bayang juga hal-hal tersebut gitu kan. Rangkul hal-hal tersebut yang ada di masa lalu tersebut itu sebagai satu pelajaran teman-teman ya, dan biarkan dia ya sudah ya, masa lalu ya sudah di tempatnya masa lalu ya. Yang jelas sekarang ini kita akan menyambut 2022 ya, dan juga ya pembaruan lah seperti itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya untuk Mother Mary ya teman-teman ya. Mother Mary kita bahas ini sebenarnya mengenai keajaiban ya teman-teman.
Keajaiban bisa terjadi kalau kita apa sih sebenarnya? Kalau kita yakin dan percaya, ya kan, kayak gitu. Tanpa yang namanya kepercayaan, keyakinan, pasti relationship tuh jadi sesuatu yang kayak menakutkan teman-teman. Karena kan kita nggak tahu end up-nya kayak apa gitu kan. Nanti dia kayak gimana ya? Jangan-jangan dia berubah dan bla 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 bla. Jangan-jangan dia sakitin aku lagi dan seperti itu ya. Jadi kayak hopeless banget gitu ya, kayak kehilangan harapan sendiri gitu. Kayak gitu teman-teman. Nah ini di 2022 ini teman-teman diingetin ya, ayo lepas kekhawatirannya teman-teman. Yang terjadi itu yang terbaik pastinya. Jaga pikirannya teman-teman itu tetap positif ya, seperti itu teman-teman ya. Karena ya yang nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. Bisa aja kita sekarang baik-baik aja, besok nggak baik-baik aja, tuh sebaliknya. Bisa aja kita sekarang baik-baik aja, besok nggak baik-baik aja juga bisa teman-teman ya. Intinya ya, untuk tahun 2022 ini untuk teman-teman Leo ya, lepaskan masa lalunya teman-teman. Yang lalu ya udah ya, nggak usah dibawa-bawa sampai sekarang karena itu hanya akan menyakiti diri kita sendiri aja. Dan juga sabar ya, proses, segala sesuatu butuh proses, termasuk yang namanya pasangan kalau memang mau berubah ya kan, itu juga butuh proses. Jangan yang namanya diburu-buru atau keburu-buru, right? Percaya dan yakin bahwa segala sesuatunya yang terjadi adalah yang terbaik untuk hubungan ini, dan doa-doanya teman-teman dijawab nih di tahun ini ya. Oke, ini untuk relationship ya, untuk teman-teman Leo di 2022. Sekarang kita akan menuju relationship, udah single ya, sekarang ke single biar adil ya. Single, coba kita lihat ada gak sih jodoh ya di tahun 2022 ini. Kalau ada, ciri-cirinya kayak apa ya, coba kita lihat. Ada gak sih ya, potensinya ada gak kira-kira nih, coba kita lihat. Wisdom nih, kalau misalkan wisdom, kita bicara tentang wisdom, ini Venus ya. Venus ini ya planet tentang cinta. Nah sebenarnya ada sih ya teman-teman ya, potensi untuk teman-teman punya pacar, punya pasangan ya di tahun ini. Potensinya lumayan ya teman-teman ya, lumayan ada gitu, besar sih, as long as teman-teman berusaha gitu. Artinya kayak apa ya, aku mau punya pacar tapi nggak bergaul gitu kan ya, aku punya pacar tapi udah ada orangnya nih di sebelah gitu kan, tapi nggak berusaha, nembak juga kagak gitu kan ya, terus gimana coba jadiannya, modelnya kayak gitu ya. Jadi ini kudu melakukan satu langkah yang nyata, satu hal yang nyata teman-teman ya, supaya dapet pasangan. Nah kayak gitu. Dan kalaupun udah ketemu ya, ini ciri-cirinya itu sebenarnya ya, kalau misalkan dari karakter ya teman-teman ya, ini stabil orangnya, lalu sopan ya, orangnya sopan banget, terus berkeyakinan yang teguh teman-teman. Tapi ya somehow dia kaku banget gitu ya teman-teman. Jaim ya, jaim juga. Nah ini bisa jadi secara usianya sama atau bisa jadi lebih tua sih ya, kayak gitu teman-teman ya. Kemungkinan ya tunggu aja lah sekitar bulan April sampai Mei mungkin ya. Maybe yes, maybe no. Ya seperti itu. Oke teman-teman, berusaha ya, jangan diam aja. Kalau diam aja mah jodohnya diam aja juga gitu ya. Oke, selanjutnya ada karma apa sih yang akan kita dapatkan ya di tahun ini, coba kita baca. Deg-degan nggak? Karma apa yang akan teman-teman Leo dapatkan ya di tahun ini, perlu diwaspadai apa nih? Hope ya, hope berkaitan dengan harapan ya, dengan kepercayaan. Sebenarnya kalau misalkan kayak gini, ini berarti berkaitan dengan apa sih, kayak down, terus kehilangan arah hidup, tujuan hidup kayak gitu ya, somehow kayak gitu. Tapi ini bisa disiasati. Kalau udah tahu kayak gitu ya kan, berarti apa? Jangan kehilangan mimpi, jangan kehilangan harapan gitu kan, tetap semangat, punya visi yang benar-benar harus dituju gitu kan ya, dan punya niat yang besar teman-teman. Jadi kalau udah mulai nih pikirannya udah traveling kemana-mana, terus membuat teman-teman pada akhirnya jadi down, jadi bingung, jadi nggak tahu mau ngapain gitu kan, ayo sadarkan, wake up, oh iya gitu, ingat kata Oracle Card Indonesia, harus tetap semangat, jangan kehilangan harapan gitu kan, tetap punya harapan, tetap punya mimpi apapun yang terjadi kayak gitu ya. Oke, teman-teman, kita baca buat saran. Ini penting, ini paling penting dari segalanya ya. Saran untuk menghadapi tahun 2022 nih apa sih ya untuk teman-teman Leo, coba kita ya. Oke,
saran-saran untuk menghadapi tahun 2022 untuk teman-teman Leo ya. Coba kita baca, there is 3 card over here ya teman-teman ya. Ada ego, ada hope, dan ada family ya teman-teman ya. Coba kita baca di sini. Ada ego, hope, and family. Yang pertama adalah ego ya, akarnya ada di ego teman-teman ya. Jangan kehilangan impian, jangan kehilangan harapan, tetap semangat apapun yang terjadi. Tadi udah diingetin teman-teman ya. Ini juga saran lagi teman-teman, jangan kehilangan mimpi, jangan kehilangan harapan, tetap semangat, jangan kehilangan keyakinan ya. Tetap punya arah hidupnya kita yang mau kita tuju tuh apa ya. Apapun yang terjadi, sesulit apapun keadaannya teman-teman, tetap semangat. Belajar juga berpikir out of the box teman-teman ya. Jangan berpikir kayak kebanyakan, jangan ikut sana ikut sini, akhirnya malah nggak jadi apa-apa ya teman-teman ya. Terpengaruh sana terpengaruh sini, akhirnya nggak jadi apa-apa juga ya. Oke, yang selanjutnya ya teman-teman, kalau pas lagi down, pas lagi teman-teman yang namanya butuh dikuatkan ya, kuatkanlah dirinya teman-teman sendiri ya. Jangan kehilangan mimpi lah ya, jangan kehilangan harapan ya, karena satu atau dua hal. Wajar yang namanya jadi manusia gitu, yang namanya sedih, kecewa dan sebagainya, itu wajar banget, tapi jangan terlarut di dalamnya teman-teman ya. Dan juga untuk selanjutnya, saran yang selanjutnya di 2022 ini ya, yang namanya ego tuh gak akan pernah baik ya untuk kehidupan kita. Jadi untuk 2022 ini belajar ya. Kemarin-kemarin mungkin kita boleh yang namanya masih ego, masih gak sengaja gitu kan ya, maksa banget gitu ya teman-teman ya. Tapi di 2022 ini dijadikan pelajaran yang kemarin-kemarin. Sekarang ini ayo lepaskan egonya teman-teman ya. Jangan mudah terpancing atau terbawa emosi, karena you know ya, yang namanya emosi ya, sepinter-pinternya manusia, kalau emosi ya bisa jadi bodoh akhirnya ya kan, kayak gitu teman-teman. Sepinter-pinternya orang ya kan, kalau emosi ngomongnya pasti belepotan. Nah ini dia teman-teman ya. Jadi yuk jangan mudah terbawa emosi di 2022 ini. Dan juga ini yang paling penting, the most important thing adalah tahu kapasitas dirinya. Jangan memaksakan sesuatu hal yang masih belum di kapasitas tersebut. Contohnya ya kan, kalau misalkan udah tahu capek ya kan, harus istirahat teman-teman, jangan maksain dirinya teman-teman. Nah kayak gitu ya, contohnya seperti itu. Oh oke. Ini sesuatu hal yang udah nggak bisa nih gitu kan. Udah tahu misal mau ke mall nih ya, mallnya tutup jam 22 gitu, jam 10 gitu. Tapi udah dari rumah, ini sekarang udah jam berapa nih? Udah jam 21.30, udah jam 9:30. Gimana dong? Cuma ada 30 menit doang. Sedangkan mallnya dari rumah itu perjalanan udah sejam. Nah ini jangan maksa teman-teman ya, kecuali teman-teman mau pakai helikopter gitu ya. Helikopter juga kalau parkir dan macam-macam juga butuh proses gitu kan ya teman-teman. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang di luar dari kapasitasnya teman-teman, kayak gitu ntar capek sendiri ya. Dan di tahun 2022 ini buat teman-teman ya, belajar juga buat fokus teman-teman, dan juga belajar dari panutan yang baik. Tapi ya jangan terjebak ya teman-teman. Artinya gini, panutan yang baik ya bukan berarti teman-teman gak bisa jadi dirinya teman-teman sendiri gitu. Artinya ini banyak sekali yang terjebak hal-hal kayak begini. Aku mau jadi panutan yang baik gitu kan, tapi akhirnya jadi fake, gak bisa jadi dirinya teman-teman sendiri, gak bisa jujur dan sebagainya. Jadi tetap ya, jadilah panutan yang baik ya kan. Untuk siapa? Untuk dirinya teman-teman sendiri dan untuk orang lain. Itu bonus teman-teman. Orang lain mau menjadikan kita panutan ya, itu adalah satu bonus ya. Tapi kalau misalkan kita udah yang namanya berbenah diri, udah bisa jadi baik untuk dirinya kita sendiri ya. Jangan sampai ya termakan image gitu kan, hanya karena mau dijadikan satu panutan yang baik, akhirnya kita nggak bisa jadi dirinya kita sendiri. Nah ini malah jauh dari yang namanya panutan ya. Seperti itu, belajar juga untuk menguasai diri, menguasai emosi dan perasaan di tahun 2022 ini ya. Jangan terbawa emosi. Nah ini tadi sama ya teman-teman ya, seperti itu. Oke ya, 2022 kesempatan yang luar biasa banget itu kan, ada triple 2-nya, dan ini ada angka yang berjajar 3 teman-teman ya. Artinya ada pengulangan, sesuatu hal yang berulang. Dan untuk teman-teman ya, ayo diulang sesuatu hal yang baik ya, yang baik diulang sesuatu hal jadi baik dan lebih baik dan lebih baik lagi teman-teman ya. Tentunya seperti itu. Untuk teman-teman Leo, selamat
tahun baru 2022 ya. Semoga di tahun 2022 ini teman-teman jadi lebih luar biasa daripada tahun-tahun yang sebelumnya. And thank you so much ya for your attention untuk Oracle Card Indonesia channel di 2021 ya. Dari mulai awal, dari mulai bulan Maret ya sampai sekarang ini ya, dari mulai 0 subscriber sampai sekarang ini punya teman-teman yang luar biasa banget, yang loyal banget sama Oracle Card Indonesia, dan juga semua komennya positif dan membangun. Thank you so much for your supporting ya. Oke, teman-teman, thank you so much for listening. Remember, always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great year. Bye bye.